Selamat pagi tentunya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang pertama-tama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di sini bersama Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Yamin selaku Inspektur Ketenaga Listrikan. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian juga menyambut dan menyapa Bapak Ibu sekalian dari lingkup kota dan kabupaten yang ada hadir di acara ini. Jadi kalau boleh kami sampaikan, kami di UP3 Kendari ini ada melayani para pelanggan itu di lingkup 9 kota dan kabupaten. Jadi kalau bahasa mudahnya itu ada di kepulauan yang daratan atau provinsi yang daratan. Kemudian yang kami banggakan juga ada para perwakilan pelanggan, tentunya pelanggan yang tadi dibicarakan itu mengalami penyesuaian tarif, yaitu pelanggan 3.500 PA rumah tangga yang sampai dengan ke atas. Kemudian beberapa rekan-rekan media di lingkup provinsi yang hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman dari jurnalis televisi, kemudian media cetak dan surat kabar. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir. Kemudian yang kami banggakan juga teman-teman dari warga PLN. Ada teman-teman para manajer unit yang hadir semua di sini, manajer unit layanan pelanggan, yaitu dimulai dari yang ada Wawa, kemudian benua-benua, teman-teman di Unaha, teman-teman di Kolaka, kemudian teman-teman di Konawe Selatan, Kombana, yang hadir semua pada kesempatan beli, sampai dengan yang di sebelah utara, Kolaka Utara. Terima kasih sudah hadir. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh MC kita dan juga sambutan dari Kepala Dinas SDM bahwa kesempatan yang berbahagia ini kami gunakan untuk menyampaikan adanya ketentuan dari pemerintah yang baru yang sudah digulirkan, diluncurkan dan kemudian juga sudah berlaku per 1 Juli 2022 ini. Mudah-mudahan tidak terkesan lambat kami menyampaikan ini karena juga sudah mulai bergulir. Walaupun sebenarnya juga secara nasional sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM dengan pelaksanaan konferensi pers beberapa waktu yang lalu di bulan Juni tepatnya, tanggalnya saya lupa, bersama-sama dengan PLN Pusat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian teman-teman mitra juga yang hadir, tentang penyesuaian tarif ini. Nah, lanjut, saya ada jadi apa yang berlaku di kita? Yang berlaku di kita ini adalah namanya tarif adjustment. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Pembawa acara sudah sampaikan. Kemudian juga Kepala Dinas SDM tadi sudah menyampaikan. Tarif adjustment itu adalah tarif yang dapat mengalami penyesuaian. Dapat mengalami penyesuaian, namanya itu adjustment. Nah, tarif adjustment ini mengacu kepada peraturan pemerintah melalui peraturan Menteri SDM
yang sudah pernah dikeluarkan tahun 2016 yang lalu, yaitu nomor 28, yang kemudian juga diperbarui di tahun 2020 nomor 3. Ada beberapa poin di depan ini, yaitu implementasi atau pelaksanaan tarif adjustment itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan itu dievaluasi oleh pemerintah, ya tentunya bersama-sama dengan PLN dan stakeholder. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kurs yang berlaku. Jadi nilai tukar uang. Dalam hal ini valuta asingnya itu pakai dolar. Kemudian ada inflasi. Ada inflasi yang berlaku di negara kita. Kemudian ada harga minyak mentah. Ya, itu di Permen tahun 2016. Nah, di tahun 2020 itu ditambah lagi satu hal, yaitu harga batubara. Ya, harga batubara. Jadi itulah yang menjadi reasonnya, ya, menjadi dasarnya tarif adjustment itu diberlakukan atau dievaluasi secara berkala. Ya, kan akan diputuskan apakah ada penyesuaian atau tetap. Nah, itu. Kemudian data untuk mengacu kepada penyesuaian ini menggunakan data-data pada bulan kelima keempat sesuai dengan pasal di tahun 2020 Permen 3. Jadi ada ya mengalami evaluasi juga selama kurun waktu berjalan. Kemudian tarif ini ditetapkan oleh Direktur PLN melalui persetujuan Menteri tentunya, ya, melalui persetujuan Menteri tentunya. Kemudian poin yang keempat itu PLN mengumumkan. Jadi kita sudah melaksanakan konferensi pers beberapa waktu yang lalu, yaitu di bulan Juni 2022, beberapa waktu yang lalu sebelum pelaksanaan. Sudah dilaksanakan. Nah, kemudian sebelumnya dulu, jadi karena ini, nah di sebelah sini ini ada golongan tarif, ya. Jadi ini golongan tarif yang berlaku di PLN, ada beberapa kelompok. Mungkin sekaligus merefresh atau menyampaikan Bapak Ibu yang belum mengenal semuanya, yaitu ada rumah tangga, ada kelompok bisnis, ya. Ada juga kelompok industri, kemudian pemerintah, dan terakhir itu layanan khusus. Kemudian lanjut dulu, next di layar berikutnya. Nah, pada kesempatan tarif adjustment yang diberlakukan itu hanya mengacu saat ini, hanya mengacu kepada kelompok rumah tangga mampu dan pemerintah saja. Nah, ini rinciannya mungkin kalau dilihat agak ruwet, ya. Tetapi artinya poinnya di sini adalah sebenarnya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sebelum berlaku 2022, tarif listrik itu sebenarnya cenderung sama. Itu kelihatan dari 1.530 di 2014 sampai dengan 2022 sebelum Juli itu malah turun, Pak, 1.445, ya kan? Kemudian malah yang tadi turun itu ada berlaku di triwulan 4 2020. Jadi triwulan 4 2020 yang lalu tarif listrik yang adjustment tadi, penyesuaian tadi, itu ada turun, Pak, sebesar beberapa poin. Jadi ada puluhan. Jadi sebelumnya ada 1.460-an,
menjadi 1.447, turun sekitar lebih kurang 20 poin ya, 20 poin. Nah, kemudian sampailah ke saat ini di triwulan 3 2022 kembali pemerintah melakukan penyesuaian dengan mengacu kepada 4 komponen tadi. Nah, 4 komponen tadi diingat nanti keluar dalam kuis. Lanjut. Ya. Nah, ini saya kira secara penjabaran yang lebih komprehensif. Jadi ada mengacu juga biaya pokok penyediaan. Jadi kalau di PLN itu ada modal, ya. Modalnya itu di angka itu Pak, demikian ada modal. Kemudian ada di sini ada BPPTR, kemudian BPPTM, BPP layanan khusus. Jadi tarifnya itu ada yang di batang ini 1.300 sekian, ini yang sebelum pemberlakuan